Halo Mbak Novi, kalau tantrum-tantrum capek, iya keluarga mami rukun ya walau berantem tetap kembali baik lagi. Iya karena orang tua aku bijak. Kan namanya kita antar saudara nggak mungkin nggak berantem. Kalau kita agama Muslim, Islam, Nabi Yusuf aja dengan saudara-saudaranya berantem. Apalagi kita umatnya, ya kan? Nah, tapi ketika berantem, peran orang tua itu penting. Bagaimana supaya bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi di anak-anak kita. Gitu. Mami gimana tanggapan tentang Kak Fitri? Kasihan lah. Kasihan lah kalau aku lihat Kak Fitri. Nelpon ibunya nggak bisa. Ngubungi ibunya nggak bisa. Gimana mau bisa akur? Ibunya sendiri tidak berkenan untuk menyelesaikan masalah. Lah gimana? Bukan Kak Fitri durhaka. Gimana coba? Kasihan lah dihujat kayak gitu karena mereka nggak tahu ceritanya. Tapi aku yakin sih mereka yang menghujat itu pasti mungkin buzzer. Tapi kalau udah tahu ceritanya kayak begini, aduh kalian pasti lebih kasihan guys. Kasihan. Tapi aku bilang sama Kak Fitri, sekarang Kak Fitri itu udah punya suami. Ridho Allah, ridho suami. Yang penting Kak Fitri udah punya niat baik gitu. Yang penting Kak Fitri udah bisa bersilaturahmi dengan orang tuanya dan mau bersilaturahmi dengan orang tuanya. Walaupun kejadiannya tidak bisa aku ceritakan seperti apa dan gimana karena itu bukan urusan aku. Tapi kalau aku ngeliat kejadian ini, aku cukup bilang sama Kak Fit, cukup ya Kak Fitri, minta ridho kepada suami karena suami itu udah di atas segala-galanya. Ketika kita belum punya suami mungkin ridhonya orang tua, tapi ketika kita sudah punya suami ya ridhonya ya suami gitu. Buat Puto Elanang, aku kasih tahu kamu ya Cong, mandul itu apabila kita punya anak dan bisa melahirkan anak tapi anaknya tidak menjadi anak yang soleh dan soleha, itu kita namanya mandul. Kalau mandul gak bisa IVF, gak bisa naruh sel telurnya, kamu pinter dong, belajar. Itu mandul kalau mandul guenya. Ya Cong. Gue kasih lihat Cong sama elu Cong. Mami DP vampir ya? Aku vampir sayang. Barusan ada yang ngatain gue mandul. Ya kalau selama yang ngatain gue mandul itu orang bodoh gak apa-apa. Bodoh dalam hal apa? Dua. Satu, bodoh dalam hal agama. Kenapa aku bilang mereka bodoh ngatain gue mandul dalam agama? Karena kata Allah, orang yang dikatakan mandul itu ada hadisnya. Orang yang melahirkan anak-anaknya tapi dia tidak bisa menjadikan anak-anaknya soleh-soleha, itu mandul. Dan yang kedua, dari segi pengetahuan, orang gue sudah IVF, gue kerja sama Brawijaya Mother and Children, kok bisa gue ngatain gue mandul? Itulah gimana ceritanya? Berarti kan bodoh. Terus kenapa gue harus marah sama orang yang bodoh? Ya kan? Blunder, iya kali. Kenapa aku harus marah sama orang yang ngatain gue mandul? Katanya gue pernah aborsi, kok gue mandul? Jadi yang benar yang mana? Mami lagi jatuh cinta ya karena jauh di sana kelihatannya. Iya aku lagi jatuh cinta, kasihan. Aku lagi jatuh cinta. Mulai blunder. Iya mulai blunder emang. Katanya gue mandul. Katanya gue aborsi. Jadi yang benar yang mana? Aku bingung juga. Gue bukan bestinya Kak Fitri say. Helinda Diana.
Gue berteman aja. Gue berteman sama semua orang. Gue berteman sama semua orang. Jadi jangan bilang kalau gue bestie. Gue nggak punya bestie. Gue biasa aja. Gue berteman sama semua orang. Jadi kalau misalkan gue dikatain mandul sama orang bodoh, ya nggak apa-apa, kecuali dia orang pinter. Kenapa gue bilang dia orang bodoh? Karena dari segi agama aja sudah menjelaskan bahwa orang mandul yang sesungguhnya itu ada hadisnya. Kamu coba baca di situ. Kamu kan kalau orang Islam kamu baca. Orang yang mandul itu orang yang bisa melahirkan anak-anaknya, tapi dia tidak bisa melahirkan anak-anak yang soleh, soleha. Gitu, itu satu. Orang yang mandul. Nah, yang kedua, orang yang bodoh dalam segi pengetahuan. Kenapa gue bilang? Gue IVF, sel telur aku taruh di Brawijaya Mother and Children. Tinggal nunggu spermanya. Nah, baru gue punya anak. Nah, buktikan kalau nggak mandul harus punya anak lahir dari Puto, terserah gue dong. Ngapain gue harus pembuktian ke lo? Ngapain gue harus buktiin ke lo? Kalau misalkan gue pingin free child, kenapa? Kok lu yang sewot? Kalau gue pengen gak punya anak dari rahim gue, kenapa? Kok lu yang sewot? Kok lu yang sewot? Kalau misalkan gue memang gak pengen punya anak dari rahim gue, kenapa? Emang gue kalau masuk neraka, lu yang ngegantiin? Kan kagak. Pertanggungjawaban gue kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau mental gue baik-baik aja, kan gue yang bertanggung jawab atas diri gue. Daripada gue punya anak terus mental gue gak baik. Daripada gue punya anak terus mental gue ibaratnya kayak orang gila, tantrum kemana-mana. Gimana? Makanya jangan kebanyakan mabok. Lu pertanyaannya, lu kebanyakan minum alkohol, kebanyakan narkoba lu. Jadi lu bertanyanya itu bodoh. Ada-ada aja. Kalau gue gak pengen punya anak, kok lu yang sewot? Kan rahim-rahim gue. Mental-mental gue. Kok lu yang sewot? Ngapain gue harus ngebuktiin ke lo? Yang bahagia gue. Yang bahagia gue. Hei, bodoh kali lo. Kalau gue tanpa anak dari rahim gue bahagia, kok lu yang sewot? Gimana? Gimana sih? Heran. Enggi, kalau gue happy dengan begini gimana dong? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.